selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, tidak bosan, Miss ingin selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan 5M. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa sebelum belajar. Oke, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Miss akan menjelaskan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini anak-anak dapat mengidentifikasi dan menuliskan ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dan ikan dengan tepat. Lalu, anak-anak dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Oke, kita akan masuk ke subtema 3 tentang pertumbuhan hewan di pembelajaran kedua. Nah, untuk subtema 3, pembelajaran kedua dan ketiga hari ini, anak-anak belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Nah, di sini ada pertumbuhan kucing. Hari ini, Siti sangat senang. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikannya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari kucing yaitu ada makanan, minuman, tempat tinggal, atau kandang. Nah, di sini kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Amati di sekitar sekolahmu, atau sekarang anak-anak sedang berada di rumah, ya. Jadi anak-anak bisa amati di sekitar rumahmu. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Nah, di sini Miss ada gambar sapi, ada paus, ada macan, ada kelinci, dan lumba-lumba. Hewan tersebut memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing. Oke, next, di sini juga ada kuda yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Nah, di sini setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga kepala, ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih mereka merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Nah, Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga
sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila keberapa? Iya, pengamalan sila kedua. Oke, selanjutnya di sini ada soal. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah menolong atau membantunya supaya bisa mengikuti permainan lompat tali dengan baik dan benar. Jadi, jika ada teman yang kesulitan, kita tidak boleh menertawakannya, ya, tetapi harus menolong atau membantunya. Oke, next. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah menegur atau menasehati teman yang mengejek karena mengejek itu tidak baik. Nah, lalu kalian meminta teman yang mengejek tadi untuk meminta maaf dan mengajak bermain bersama. Nah, selanjutnya, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Ya, jadi ada temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Cara kamu menyampaikan sarannya seperti apa? Nah, ini di Miss ada contoh, berbicara dengan baik dalam menyampaikan saran, lalu tidak marah-marah. Jadi menyampaikan sarannya harus dengan nada yang rendah. Jadi jangan marah-marah. Kalau marah-marah itu bukan termasuk berbicara yang baik. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke subtema 3, pembelajaran ketiga. Di sini Miss ada gambar ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Nah, apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Dan kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Nah, di sini Miss ada satu contoh yaitu ikan kakap merah. Nah, ikan kakap merah hidup secara bergerombol dan bertempat tinggal di perairan asin. Ikan kakap merah termasuk karnivora. Karnivora itu apa, Miss? Karnivora itu adalah pemakan daging. Nah, biasanya ikan kakap merah itu memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata yang hidup di dasar laut. Ikan ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut ikan kakap merah. Nah, di sini ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Oke, di sini bisa ada soal. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, di sini peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120. Jika dalam perkalian, maka ditulis 2 dikali 120. Nah, berlaku sifat pertukaran, 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Ya, jadi ini adalah sifat pertukaran. Nah, ini cara menyusun ke bawah, 110 dikali 2. Jadi menghitungnya 0 dikali 2 sama dengan 0. Lalu untuk yang kedua,
2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, jadi 2 dikali 2 itu 4. Dan yang terakhir 1 dikali 2. Kita tulis di sampingnya, yaitu 2. Jadi 120 dikali 2 adalah 240. Jadi banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan adalah 240 ekor. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sebelumnya, Miss akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini anak-anak sudah tahu perkembangbiakan atau pertumbuhan dari ikan, lalu kucing, lalu ada kuda, dan anak-anak juga tahu bagaimana cara memberi saran kepada teman dengan cara yang baik. Ya, anak-anak tahu bagaimana cara pengamalan untuk sila pada Pancasila kedua, ya, yaitu menghargai dan menyayangi teman. Itu termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila kedua, dan anak-anak juga sudah tahu bagaimana cara menghitung perkalian secara turun ke bawah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan mengakhiri dengan doa sesudah belajar. Oke, doa sesudah belajar, sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai berjumpa besok. Bye-bye.